Mulai pembelajaran hari ini, yuk kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Kebetulan di kelas ini semuanya muslim ya. Yuk kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Sebelumnya, Ibu sudah membahasnya tentang kebutuhan manusia. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan di dalam kelangkaan sumber daya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu mengetahui konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dan adanya kelangkaan sumber daya. Selanjutnya menjelaskan keterkaitan konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya, perspektif yang holistik. Pernah kata holistik? Belum. Si asing ya? Ya. Holistik itu secara menyeluruh, baik yang ada di dalam diri kita atau yang ada di lingkungan sekitar kita, atau bahkan di negara Indonesia atau di dunia. Selanjutnya menerapkan konsep yang dipelajari sebagai nilai-nilai di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir menganalisis berbagai fenomena ekonomi pada kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau mengecek kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Amina. Iqbal. Perasaan dari minggu lalu dia nggak masuk ya? Emang dia sakit melulu? Sekarang apa? Sakit atau apa? Sudah tahu balik kelasnya? Apa tuh sakit? Apa aja ya? Nanti Ibu tanya lagi di wali kelasnya. Terus apa lagi? Dua orang aja? Anggita sama Iqbal ya? Yang sakit, Anggita kita doakan semoga Anggita segera sembuh. Amin. Dan semoga bisa berkumpul lagi dengan kita di kelas 10. Selanjutnya, setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menanya kabar guru kalian. Bagaimana kabar hari ini? Adakah yang marah? Adakah yang tersenyum? Malu? Nangis? Ketawa? Dan sedih? Kok bisa semuanya ada? Boleh angkat tangan, Bu, saya sedang sedih. Sedihnya karena sesuatu hal. Boleh. Barangkali bisa jadi pembelajaran buat kita. Acungkan yang sedang marah. Gak ada? Senyum, acung, kan tangan. 5.000. Malu berapa orang? Gak ada ya? Gak ada? Di sini Bu. Selanjutnya nangis karena ada sesuatu di rumah atau ditulis sampai. Gak ada? Nangis? Ketawa? Sesuaikan baik. Gak seperti biasanya. Ada nggak? Selanjutnya sedih. Ada. Kenapa sedihnya? Boleh dong sedikit aja bercerita. Mau? Mau nggak? Bingung gitu, muka.
Rizal katanya sedang senyum ya? Boleh dong Rizal berbagi pengalamannya kenapa senyumnya? Karena bisa bertemu dengan teman-teman lagi. Jadi kalau nggak bertemu sama kalian itu sedih, kata Riza, kata Riza. Pijam. Jangan pakai Z, satu pakai J. Kata Riza, pijam. Dia itu senyum karena bisa bertemu sama kalian. Kalau kalian bertemu sama Riza, Oke, Ibu mau bertanya sama kalian. Pernahkah kalian menemukan atau ada teman yang ada di kelas ini sebelumnya itu dia itu ceria, terus hangat, pokoknya enak dilihat aja, selalu berbicara bawel. Tapi suatu hari teman tersebut berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kelihatan murung. Nah, apa yang dilakukan kalian ketika menemukan teman yang seperti itu? Bertanya. Selain bertanya apa lagi? Dilihatin. Apa lagi? Diingetin. Diingetin. Dengan seperti apa diingetinnya? Homenya udah pengen ditanya, katanya jangan dulu ditanya, cuman kita dong. Ya, ajak diajak. Ajak diajak. Mau ditraktir ya mau. Siapa namanya teh? Nabila. Kata Nabila barusan, kalau ada teman yang berbeda ekspresinya dari yang sebelumnya menjadi yang asalnya ceria jadi murung, dingertiin. Terus katanya dibiarin dulu kalau sekiranya dia masih belum pada saatnya untuk ditemenin. Sampai pada akhirnya bagaimana Nabila? Ditanya. Itu adalah salah satu bentuk empati. Ada yang seperti itu selain Nabila? Banyak ya di sini ya. Arti kalian punya rasa empati yang cukup besar. Tepuk tangan dong buat Nah, ketika kita menemukan berbagai macam perasaan sedih, senang, terus apa lagi? Marah dan yang lainnya. Ketika kita mau belajar harusnya kayak gimana dong? Harus semangat ya. Bisa semangat? Bisa. Jangan sampai ilmu kita hari ini berlewat itu saja karena posisi mood kita sedang tidak baik. Nah, Ibu di sini pengen membangkitkan rasa semangat kalian itu jauh lebih semangat agar nanti kita beres pembelajaran hari ini perpulangan ke rumah membawa banyak ilmu. Sebelum itu, Ibu mau mencoba menerapkan teknik stop ya, dimana sebelum kita pembelajaran mulai, kalian cukup mendengarkan arahan kata-kata dari Ibu saja, tanpa ada yang bersuara, tanpa ada sesuatu hal yang bikin kelas ini. Tapi sebelum itu, Ibu mau membuat kesepakatan kelas kita untuk hari ini. Siap tidak ketika kata Ibu, tolong jangan ada suara selain Ibu ketika Ibu sedang berbicara menyampaikan materi, siap nggak? Terus kalau kasih arahan ke kalian, boleh silahkan yang mau bertanya. Apabila ada yang kurang paham, Ibu akan memberikan kesempatan berbicara kepada kalian. Siap disepakati? Siap. Terima kasih ya. Sekarang Ibu akan mulai teknik stopnya.
boleh nyender. Setelah itu coba matanya pejamkan sebentar saja, mungkin 1-2 menit saja. Kata-kata dari ibu tolong ucapkan kembali di dalam hati kalian ya. Ikutin di dalam hati kalian yang apa ibu ucapkan. Kita mulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih sampai saat ini saya diberikan kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan, di mana sampai saat ini saya bisa belajar dengan tenang, belajar dengan bahagia bersama teman-teman, dan mungkin yang harus saya syukuri di luar sana ada teman yang seusia saya menjadi pemulung, pengamen, yang dimana waktunya mereka untuk mencari uang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih atas semua kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku. Dan terima kasih wahai tubuhku, sampai saat ini Kau telah memberikan kesehatan, dan apa yang aku pinta untuk kesana kemari, baik suka ataupun duka, Kau setia menemani. Itu boleh dibuka matanya. Gimana perasaannya? Sudah berterima kasih belum sama Allah yang dimana selalu dalam kegiatan itu selalu dilancarkan? Suka bersyukur tidak? Bagaimana cara bentuk bersyukurnya kalian? Terhadap Tuhan kita sendiri yang dimana dalam setiap aktivitas ketika kita mulai berdoa sampai pada akhirnya aktivitas itu lancar, yang kita rasakan bagaimana? Gimana? Ada yang mau berbagi pengalamannya? Gimana perasaannya? Setelah barusan meratapi atau mensyukuri yang sampai saat ini kita rasakan, rasanya bagaimana? Gelisah. Gimana lah? Gelisah. Hah? Enggak. Gelisah? Enggak. Yang keras aku nggak kedengeran. Bagaimana perasaannya? Gelisah? Gelisah dong. Gelisah? Kenapa gelisahnya boleh? Enggak tahu. Nggak tahu. Ada yang lebih tenang lagi nggak dengan menggunakan barusan ibu masuk ke dalam perasaan kalian yang dimana mungkin sebelum-sebelumnya saya jalani apa adanya aja tanpa bersyukur, tanpa mengucapkan. Yang berbeda nggak? Gimana nih? Lebih tenang. Alhamdulillah. Kalau kalian merasakan lebih tenang ketika ibu menyampaikan teknik stop tersebutnya. Semangat belajar hari ini? Semangat. Tepuk semangat bagaimana? Tepuk semangat. Semangat. Yuk kita mulai ya hari ini ya. Hari ini kita akan belajar kelangkaan. Bawa buku paketnya tidak? Bawa. Ibu tidak akan berbicara ketika video ini sedang diputar ya. Jadi tolong kalian siapkan baik-baik dokumentannya, dokumennya. Oke. Ibu sudah mengetahui gaya belajar kalian beberapa hari yang lalu dari hasil psikotes ya. Di mana hasil psikotes kalian itu yang ibu lihat ada yang gaya belajarnya auditori, visual. Nah, maka dari itu ibu hari ini sangat spesial sekali akan ibu pertunjukkan atau datangkan, hadirkan bagi yang gaya belajarnya itu hanya sukanya itu mendengar.
Andre itu ngacu. Ada nggak yang estetiknya? Ada. Kinestetik itu Andrean, mana Andrean? Nah, Andrean, kalau dilihat hasil psikotes itu kinestetik berarti Andrean itu ketika belajarnya itu tidak duduk aja, melainkan saya mah dengan jalan-jalan bisa memahami apa yang mau saya pelajari. Itu enggak, Andrean? Itu enggak yang dilakukan. Ada yang global di bagus di sini, ada Tia, ada Cika, Liza, tapi semuanya juga bagus karena masing-masing gaya belajar ini bisa meningkatkan daya konsentrasi kalian. Ada yang auditori, visual, kinestetik, analitik, dan global. Oke, auditori ibu sudah siapkan speaker yang lumayan besar. Visual sudah ibu tampakkan, terus nanti ada gerakannya juga. Kita mulai ya. Tidak ada suara karena sedang menyampaikan materi di dalam video ini. Siap? Siap. Maka kelanjutan dari video pembelajaran kebutuhan manusia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kelangkaan sumber daya. Ketika kita di SMP, apakah masih ingat untuk mengenai tindakan ekonomi? Iya, tindakan ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tindakan ekonomi sendiri dibedakan menjadi dua. Tindakan ekonomi rasional dan kedua tindakan ekonomi irasional. Tindakan yang dilakukan rasional adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu ketika memutuskan dan memilih suatu hal. Ketika kalian melakukan tindakan ekonomi itu, kalian benar-benar sudah memutuskan dan yang paling menentukan berdasarkan kepentingan, jadi tidak mempertimbangkan positif dan negatifnya. Misalkan kita ingin membeli gadget HP baru antara A dan B, ini kalian dalam mempertimbangkannya dari segi spek HP tersebut, dari hal ini mempertimbangkan kesehatan dan pada akhirnya finally akan memilih barang tersebut. Tindakan yang kedua adalah tindakan ekonomi rasional. Tindakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan beberapa faktor seperti keuntungan, prioritas, pertimbangan lain, dan biasanya tindakan irasional itu cenderung merugikan. Mungkin ini bagi kita yang kurang misalkan ya udah kalau misalkan mobil AP beli aja, nah tapi tidak memikirkan bandingannya dengan yang apa. Jadi tindakan kalau kita pertimbangkan irasional kita akan mengalami banyak kerugian. Setiap kebutuhan itu kita memenuhi, tapi akan menimbulkan biaya-biaya tersebut. Ini tadi saya bilang kebutuhan itu banyak. Setelah kita tahu kebutuhannya, kita pilih. Tapi dari pilihan tersebut nanti akan dibandingkan dan menimbulkan masalah kelangkaan apa kita. Karena kebutuhan kita itu tak terbatas dan sedangkan untuk benda-benda kebutuhan itu terbatas. Karena kelangkaan itu terjadi ketika jumlah kebutuhan lebih besar dari tapi dengan ilmu ekonomi kita harus dapat mengambil keputusan yang tepat, memilih pilihan yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan. Karena kita sudah belajar ya mengenai kebutuhan dan keinginan, kita bisa membedakan. Meskipun kelangkaan itu akan selalu ada, tapi ketika kita sudah bisa belajar ilmu ekonomi, kita bisa berusaha mencari solusi dari kelangkaan tersebut. Jadi kita bisa mempunyai alternatif kebutuhan yang paling baik. Nah, kelangkaan itu bisa terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, misalkan ada faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuan. Sumber daya alam, ketersediaan sumber daya alam ini sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, kenapa? Karena sumber daya alam itu selalu digunakan secara umum, sebenarnya ini akan habis, tetapi kalau secara kebetulan itu tidak terbatas. Jadi ini kalau misalkan ada yang memiliki limit, otomatis bisa mengakibatkan
Yang kedua ada sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia merupakan faktor utama untuk produksi barang dan jasa. Namun, terkadang kurang produksi juga membuat jumlah produksi barang atau jasa itu tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Misalkan kalau kita lihat ada api mogok bekerja, otomatis pabrik-pabrik itu tidak bisa memproduksi barang. Sedangkan kita membutuhkan barang. Kemudian ketika ada ilmu pengetahuan, kurangnya ilmu pengetahuan dapat membuat proses produksi dan pengoptimalan dari manfaat yang seharusnya dapat diambil dari segi alam maupun sumber daya manusia. Iya, dengan kita tahu ilmu pengetahuan, kita kan tahu teknologi. Dan kalau kita bicara proses produksi itu membutuhkan mesin peralatan-peralatan yang canggih. Sehingga kita dapat mengoptimalkan produktivitas dan dapat bumi juga membutuhkan yang tak terbatas. Oke, Ibu jeda dulu sebentar ya. Di sana faktor kelangkaan ada sumber daya alam. Pernahkah sumber daya alam mengalami kelangkaan? Apakah itu? Minyak bumi, lebih tepatnya lagi? Minyak goreng. Kapan itu minyak goreng? Minyak goreng langka. Tahun lalu ya? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang tahu? Kenapa minyak goreng yang asalnya harganya itu 30.000 sampai 35.000 per 2 liter menjadi berapa harganya? Lebih mahal ya? Kok bisa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa minyak goreng bisa lebih mahal pada saat itu dan langka? Rijal mau mengemukakan pendapatnya? Pendapatnya. Karena ketersediaan sumber daya alam. Gimana Rijal? Lebih keras lagi? Karena ketersediaan sumber daya alam dan penimbunan. Penimbunan. Katanya ada penimbunan. Terus ketika ada penimbunan tersebut apa yang dilakukan? Demo. Apalagi? Selain itu, ada yang tahu kenapa bisa terjadi kelangkaan selain ada penimbunan juga? Karena ketika COVID, Ibu sempat baca artikel ya, COVID itu terjadi, bagaimana suasana seperti apa? Di rumah Diam di rumah. Terus apa lagi? jarang ada yang pakai masker. Pakai masker, pokoknya kita kegiatannya terbatas saja ya. Aktivitas Udah kayak gitu. Terus bagaimana cara mencukupi kebutuhan kita dengan hal yang seperti itu? Makan, minum, harus seperti apa dong? Dengan adanya COVID, menyetok makanan, minuman dan yang lainnya. Karena COVID itu berdampak ke segala arah sampai pada akhirnya minyak goreng itu langka karena pegawai yang melaksanakan atau yang bekerja di ladang sawit itu ikut dirumahkan. Maka dari itu, itulah salah satu kenapa minyak pada saat itu dikatakan langka karena pegawainya, orang-orang sumber daya manusia yang ada di dalamnya ikut apa namanya? Dikarantina atau tidak boleh kemana-mana. Selain itu apalagi selain minyak goreng yang langka? Cukup minyak goreng aja contohnya hari ini? Apa? Apa teh? Apa-apa, tunggu aja. Gas. Gimana gas yang langka? Pernah mengalami kelangkaan gas? Pernah. Waktu di mana? Waktu kapan tuh? Waktu kapan tuh gas kok bisa langka? Suka bantu-bantu nggak orang tua di rumah? Aku biasa gas. Suka nggak? Suka. Terus ketika nyari gas di warung nggak ada, bagaimana dong? Belum lain.
tahu. Ya, itulah kenapa kalian harus belajar ekonomi, karena ketika tidak ada A bisa melakukan B dan yang lainnya. Jadi kita itu harus kreatif. Pada zaman dulu yang langka itu minyak tanah. Tahu nggak? Kenapa minyak tanah bisa dikategorikan langka? Kita hubungannya dengan sumber daya alam ya. Boleh angkat tangan, namanya siapa? Bu, saya mau berbagi pengalaman. Bu, mau itu salah atau betul, ibu nggak akan marah-marah kok. Ya. Yo, boleh. Siapa yang mau memberikan minyak tanah langka? Kaitannya dengan sumber daya alam, di mana sumber daya alam tersebut dihasilkan minyak tanah. Kenapa minyak tanah bisa dikategorikan langka? Sekarang ada nggak minyak tanah? Ada, cuma mahal dan sedikit. Kenapa? Mahal dan sedikit berarti bisa dikategorikan langka ya? Kenapa hal tersebut terjadi? Susah didapat. Langka disebut. Karena berasal dari fosil. Karena berasal dari fosil. Terus? Kan sesuatu yang ada di kantong Jadi sifatnya terbatas. Dan ketika minyak tanah tersebut terus kita ambil, apa yang terjadi terhadap sumber daya alam? Akan habis. Habis. Jangan sampai seperti lumpur lapindo ya. Tahu lumpur lapindo? Tahu. Bagaimana kondisinya? Semakin. Beberapa kecamatan tenggelam sama lumpur tersebut, yang dimana sumber daya alamnya itu jadi rusak. Itulah kebijakan pemerintah kenapa menerapkan gas. Gas juga pada akhirnya bakalan dibatasi. Kenapa bisa dibatasi gas? Gas juga karena berasal dari alam. Sampai pada akhirnya pemerintah kebijakan selanjutnya akan menerapkan yang nyala itu, bisa nyala itu apa ini? Kompor apa? Listrik. Sebab perkembangan teknologi yang ada di dunia ya. Asalnya minyak tanah dan itu gas, sampai pada akhirnya di negara maju sana Amerika apa-apa sudah menggunakan listrik, dan tidak akan lama juga Indonesia seperti itu. Lanjut ya. Ini juga berpengaruh terhadap manfaat melalui atau kelangkaan. Selain ada faktor lain yang merupakan penyebab dari kelangkaan atau terjadinya kelangkaan. Ada perbedaan letak geografis, ada perkembangan penduduk, kemampuan produksi, dan perkembangan teknologi serta bencana alam. Mari kita bahas. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Kenapa letak geografis dapat mempengaruhi kelangkaan? Hal ini terjadi karena sumber daya alam yang ada di bumi itu tidak tersebar secara merata. Jadi misalnya ada tanah-tanah yang subur dan ada tanah yang tidak, ada sumber mata air yang limpah dan ada yang tidak. Jadi letak geografis ini sangat mempengaruhi. Kalau kita bicara di daerah pegunungan, air gunung akan tinggi, pemukiman kota yang padat, air itu sangat bisa jadi halangan bagi pegunungan. Jadi letak geografis itu sangat menentukan. Dan itu yang kedua, perkembangan penduduk. Yang ketiga, Ibu stop dulu ya. Faktor kelangkaan. Pertama dilihat dari letak geografis. Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang lainnya, kalau dilihat dari segi kesuburan, subur tidak Pulau Jawa. Kalau dilihat dari segi penduduk, banyak. Kenapa penduduk banyak di Pulau Jawa? Karena subur. Selain subur apa lagi? Faktor ekonomi. Faktor ekonominya seperti apa? Perdagangan. Karena pun di Pulau Jawa
banyak yang dagang gitu. Kalau di Sumatera banyak yang dagang tidak? Kalau dilihat di Pulau Jawa itu ada apa lagi selain perdagangan? Pusat teknologi lebih maju. Apalagi pendidikannya bagaimana? Kalau kalian lihat di Pulau Jawa ini lebih bagus. Sampai pada akhirnya pengalaman ibu tuh waktu dulu kuliah, ibu punya teman dari Sabang sampai Merauke loh. Bayangkan teman dari Sabang sampai Merauke. Dari mana aja berarti? Aceh punya, Papua punya, Kalimantan, Sumatera punya. Kenapa kata ibu tuh kok kalian mau ke sini? Dulu ibu kuliah di UPI kok jauh-jauh ke sini, katanya di Pulau Jawa itu adem. Tahu nggak adem? Enak segar katanya. Kalau saya di tempat saya panas dan juga bukan itu saja, pusat pendidikannya pun lebih bagus di antara pulau-pulau yang lainnya. Kenapa kita bisa tinggal di tanah yang subur? Sebenarnya kalau kita lihat bukan Pulau Jawa saja, kalau kita mau telusuri lebih jauh lagi. Dari Sabang sampai Merauke, Allah berikan Indonesia itu sangat bagus sekali. Baik itu tanahnya dan yang lainnya. Tahu latar belakang kenapa Indonesia dijajah? Tahu. Bagaimana latar belakangnya? Karena rempah-rempah. Rempah-rempah tersebut kalau kita tinggalin aja tanpa kita tanam, apa yang terjadi? Mati. Kalau di negara lainnya, bakalan tumbuh tidak? Tidak. Bobby sepertinya sedang bermimpi. Sampai mana Bobby mimpinya? Mau tanya Bobby bermimpi. Bobby, oh maaf, Robby barusan mendalami sebentar. Katanya Indonesia pernah dijajah ya, Robby ya? Dijajahnya itu kenapa Robby? Banyak rempah-rempah. Tahu nggak ada lagu biar Robby nggak ngantuk dan yang lainnya, ada lagu nih. Dimana lagu ini bisa menyadarkan kita rasa syukur kita tinggal di Indonesia. Coba searchingnya itu bukan lautan tapi kolam susu. Awas jangan ganti lirik. Kalau ganti liriknya nanti diketepatin seminggu. Silakan searching lagu lirik bukan lautan tapi kolam susu. Ada nggak? Bukan lautan tapi kolam susu. Bukan Searching. lautan. Ayo, ketemu? Kalau ketemu kita nyanyiin dulu sebentar biar tidak ngantuk. Ada? Fikran ya? Firhan. Ada nggak Firhan? Di Google aja. Searching lewat Google. Ada nggak? Yuk mulai 1, 2, 3. Ada yang tahu nggak liriknya? Kalau yang tahu boleh dimulai bagaimana cara melakukan lagu tersebut? Mau? Siapa? Fahrial. Ayo tidak cuma nyanyi doang. Mau bareng-bareng aja? Oke, kali dan jalan Cukup menghidupimu, tiada badan tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu, bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tinggi itu suaranya. Orang bilang tanah kita tanah surga. orang Bukan kayu bilang dan batu jadi tanaman. Orang orang bilang tanah kita
surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke, sudah dulu. Tersadar tidak dengan lagu tersebut? Ada yang tersadar? Tidak. Yang tersadar, boy? Ada nggak? Robin tersadar tidak? Tersadar dong dari mimpi yang indah barusan. Robin tersadar tidak dengan lirik lagu tersebut? Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tahu nggak maknanya itu apa? Tanah subur. Anak kita. Ketika kita melemparkan kayu, yang terjadi apa? Jadi tumbuhan. Jadi tanaman. Kalau kita lempar batang kayu apa sih? Singkong. Apa yang terjadi? Jadi pohon Singkong. Pernah lihat hal seperti itu di lingkungan kita? Berarti saking suburnya negara kita, sampai-sampai hal yang sangat sepele ketika dilemparkan kita pergi, tertutup sama tanah dengan angin dan berbagai macam, sampai pada akhirnya berapa? tumbuh. Kalau singkong itu apa? Berkeping, tumbuh, Berbatang. sampai ada betinya, tahu betinya? Akarnya, sampai pada akhirnya singkong tersebut bisa dipanen dan dimakan. Bersyukur tidak kita menjadi warga negara Indonesia? Ya harus, karena banyak negara sana yang mau memiliki negara Indonesia. Pernah dijajah sama negara apa kita? Portugis. Sudah tidak mantunya menyanyi barusan? Robi sudah tidak mantu? Asik. Boleh minum kalau ada yang minum tempat apa sih? Ada minum di dekat rumah. Kita lanjut lagi ya. Dan hanya kolam. Kalau tidak mengajak atau tidak atau tidak dan ya, jadi pertumbuhan itu yang ketiga ada kemampuan produksi. Kemudian nanti yang kita sebutkan bahwa faktor-faktor produksi tadi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, perusahaan itu juga mempunyai dampak atau pengaruh terhadap manfaat bahkan manfaat digital karena tenaga kerja, sumber daya alam, modal itu belum dijatuh. Nah, jadi kita tidak perlu keputusan itu dapatkan pemilihan produktivitas makin penting dari pengelolaan produksi itu sudah sejak nanti pada perusahaan lain ya. Ini kalau kita bicara jauh itu pabrik dan segala itu atau pemilihan kita ketika kita berada di luar jauh menggunakan daerah terpencil di Kalimantan, Papua meskipun ada daerah, tapi kalau kita bicara pergerakan ekonomi sebenarnya di Pulau Jawa paling pabrik. Nah itu yang keempat adalah perkembangan teknologi itu tidak berbeda dengan faktor yang nanti yaitu ilmu pengetahuan. Di negara maju, kalau perkembangan teknologinya lebih cepat dibandingkan negara yang sedang berkembang, ini akan berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja dibandingkan yang berteknologi tinggi. Karena tadi kalau kita produksi menggunakan cara tradisional, untuk produktivitas kedua kan berbeda itu, makanan ini kan berbeda. Kalau dari perbedaan itu tidak harus pakai sedikit. Oke, Ibu stop dulu. Faktor kelangkaan berikutnya ada kemampuan produksi dan perkembangan teknologi. Siapa yang sudah pernah ke Jepang? Semoga ya. Next time kita bisa berkunjung ke Jepang. Bagaimanakah perkembangan Jepang menurut dilihat dari teknologinya? Contohnya apa? Robot. Apalagi? Anime.
Bagus. Bagus. Dengan menggunakan apa hal tersebut bisa terjadi? Mesin. Teknologi di mana cara menambah biar cepat pakai mesin. Terus apa lagi? Apa-apa mesin. Sampai pada akhirnya Jepang masuk ke dalam negara Indonesia. Tahun 2000. Kapan kita Indonesia, kalianlah generasi berikutnya yang harus semangat belajar sehingga bisa menjadi negara maju. Amin. Amin ya. Iya, karena ada bencana alam, misalnya tentu tidak tersampaikan dengan ya. Bencana alam kenapa bisa menjadi faktor kelangkaan? Boleh dong angkat tangannya, itu tuh harus mendengar. Nggak tahu yang mana itu. Ayo mau, Vigo? Mana Vigo? Vigo mau? Pernah ada bencana alam di lingkungan kita? Kenapa bisa ada di dalam bencana alam? Pernahkah kalian, ayo mau mengumpulkan makanan nggak buat bencana alam? Baju bekas, pamper, dan yang lainnya. Pernah? Kenapa dibutuhkan barang-barang tersebut? Mengungsi. Karena langka pada saat itu. Kenapa bisa langka? Karena buat bencana alam. Misal yang banjir. Yang banjir biasanya kelangkaannya apa? Baju. Apalagi? Makanan. Makanan. Tempat tinggal. Sampai pada akhirnya di pengungsian ya. Di pengungsian susah akses makanan, minuman. Sampai pada akhirnya kita yang tidak terkena dampak banjir, kita melakukan apa? Donasi. Jadi bencana alam ini bisa menjadi faktor kelangkaan karena disebabkan susah akses memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan pada saat itu. Bisa dipahami materi kita hari ini? Lanjut ya. Kalau yang terjadi yang tidak direncanakan, orang usaha itu juga akan menimbulkan dan misalkan kalau terjadi bencana alam dulu pada tahun 2004 itu jadi bencana tsunami di Aceh. Di sana benar-benar terjadi kelangkaan sekali itu untuk mempersiapkan makanan, melakukan yang dia pun mengambil tentang kemerdekaan, dia pun mengambil tentang dia kelompok. Silakan kelompoknya pun mengambil tentang kemerdekaan. Untuk memperkuat atau memperdalam hari ini, Asik. Bawa buku paketnya. Silahkan buka halaman 156 sampai 161. Ada? Ada. Ada apakah di dalamnya? Singkong. Ada apa? Ada tulisan apa? Boleh ajukan tangan salah satunya, dibacakan judulnya, judul artikel atau judul berita yang mau kita bahas. Andre. Mana Andre? Ini bu. Nah, Habib. Ya, boleh Andre tentang apa katanya? Bisa aja ya Andre katanya ya. Mengawal ketersediaan. Yang tunjuk untuk Andrean. Mengawal ketersediaan pangan sosial. Nasional. Oke, tenang dulu. Untuk tugas kita hari ini itu kita kerjakan bersama kelompok ya. Di mana arahannya? Silahkan buat kelompok 3 sampai 4 orang. Untuk kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan kebebasan kepada kalian. Silahkan kalian pilih siapapun itu asalkan yang ada di dalam kelas. Selanjutnya,
Laki-laki sudah? Siapa yang belum dapat kelompoknya? Mau sama teman yang delapannya boleh. Mau sama bestinya juga boleh. Ibu menghitung angka ya. Tapi untuk saat ini kalian boleh mengerjakan sesuai keinginan besti kalian. Hai besti, anak sudah dapat semuanya? Ada yang kekurangan nggak? Misalkan Bu, kita mau lebih dari 4 orang atau kita kurang dari 3 orang. Sudah ada gambaran? Mau dibikin di Canva katanya. Terus ada yang mau dibikin di apa lagi? Ketika kita sudah menyelesaikan artikel tersebut, sampai ke akhirnya ada pertanyaan yang harus kita jawab. Siapa yang mau dibikin di Canva? Robi mau dibikin di Canva. Pak I juga. Jadi Pak I mana? Ini. Oh. Fahril mau di Canva juga, yang mana lagi yang mau berbeda? Di Canva. Boleh terserah kalian mau dimanapun juga hasil dari Hah? Yang ini? Oh, mau cetak dulu boleh. Asalkan materi masih tetap. Banyak pusing gitu ya. Boleh. Oke, Ibu jelaskan. Coba kalian buka halaman 161. Di sana ada tugasnya. Di mana soal yang pertama itu berdasarkan artikel di atas, temukan kelangkaan apa yang terjadi. Mengapa terjadi kelangkaan? Dan faktor penyebabnya apa? Sebelum Ibu melanjutkan, ada yang bisa menjelaskan setelah Ibu sampaikan penjelasannya lewat PowerPoint ini? Apa sih itu kelangkaan itu? Boleh menurut bahasa kalian masing-masing. Acungkan tangan, namanya, sama penjelasannya. Ayo, mau? Namanya A. Salah juga nggak? Gak apa-apa. Namanya. Kedengaran nggak? Boleh, Firhan. Pengertian dari kelangkaan. Kelangkaan adalah sebuah keterbatasan. Keterbatasan katanya. Yang lain ada yang mau juga mengungkapkan pendapatnya apa kelangkaan? Keterbatasan kata Firhan. Yang lainnya? Sulit didapatkan. Fahri ya? Fahril. Kata Fahril sulit didapatkan, kata Firhan keterbatasan. Betul? Penjelasan dua teman kalian itu bisa masuk ke dalam kelangkaan. Barusan bunyi apa? Bunyi bel. Waktunya sudah habis ya? Oke, waktu kita sudah habis. Silakan untuk tugas kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan kita nanti bakalan presentasi masing-masing dari setiap kelompoknya. Boleh dengan berbagai macam hasil dari diskusinya, mungkin Canva atau yang lainnya. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang perlu ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Ibu tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kalian masih tetap semangat karena
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bu, bu,